Do 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 Shalom adik-adik Excel Kids, apa kabar semua? Semoga adik-adik sekeluarga dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kak Arni dan Kak Jen sangat rindu dengan kalian loh. Tak terasa ya, kita sudah sampai di bulan April dan bulan ini kita belajar tentang iman dan pengampunan. Yuk, mari kita tetap bersyukur dengan kebaikan Tuhan di tiap harinya. Dan di hari Minggu ini, mari kita tetap belajar firman Tuhan dari rumah. Let's go! Bersama Papa Mama, kita berdoa bersama untuk kebaikan Tuhan selama minggu ini. Mari ucapkan syukurmu pada Tuhan. Setelah itu, yuk mari nyanyikan. Nah, sekarang siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Ayo nyanyikan lagu ini bersama, kemudian kita berdoa. Ayo adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan mengenai iman. Kamu sudah siap? Let's go to the next slide. Apakah kalian ingat cerita gambar di bawah ini? Abraham dan Sarah sudah opung-opung loh adik-adik. Tapi mereka belum punya anak di umur 100 tahun. Namun Allah berjanji akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Dengan iman, Abraham dan Sarah percaya sehingga Tuhan mengaruniakan anak bernama Ishak. Bagaimana dengan yang ini? Hanya dengan iman percaya, Nuh mendengar perkataan Tuhan
dan membuat bahtera yang besar sekali. Juga mengumpulkan bermacam-macam binatang. Apakah itu sulit? Tentu saja. Ditambah dengan orang lain mengatakan hal yang tidak baik tentang dia. Tetapi Nuh punya iman yang besar dan setia kepada perintah Tuhan. Atau bagaimana dengan yang ini? Ya, namanya Yairus. Yairus adalah kepala rumah ibadat. Dia memiliki seorang anak. Lalu dikabari anaknya sudah meninggal. Yairus datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat dengan iman." Yairus percaya akan kuasa Tuhan Yesus dan anaknya bisa hidup kembali. Wow banget kan? Nah, dari ketiga cerita di atas ada satu kesamaan, yaitu semua bisa terjadi karena iman. Tapi sebenarnya apa itu iman? Iman adalah dasar dari kepercayaan kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Ingat, iman sebiji sesawi saja dapat memindahkan gunung ya adik-adik. Boleh deh baca di Matius 17 ayat 20 ya. Maka dari itu, kita harus memenuhkan iman kita dalam hidup kita dengan belajar mengenal Tuhan Yesus. Supaya kita hidup sesuai perintahnya dan merasakan kebaikannya dalam hidup kita. Sehingga kita akan memperoleh janji dari Tuhan Yesus. Jadi, apakah kamu mau memiliki iman kepada Tuhan Yesus agar kamu diberkati dan menerima janjinya seperti Abraham, Yairus, dan Nuh? Yuk kita berdoa meminta supaya Tuhan Yesus memberikan iman yang kuat kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan mengingatkanku mengenai iman kepadamu. Saat ini aku memohon supaya Tuhan Yesus selalu memberikan aku iman percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosaku di kayu salib dan membuat aku beroleh hidup dalam kasih-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan dan aku mau terus memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Nah, sekarang kita semakin percaya, iman kita kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh dan bertumbuh. Minggu depan, Kak Jen dan Kak Arni akan sharing bagaimana cara melatih iman kita agar terus-menerus penuh dengan kasih Tuhan. Penasaran kan? So, sampai minggu depan, jangan lupa baca firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.